Halo para insan manusia budiman dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja dan dilancarkan segala urusannya. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Valley of the Dead yang dirilis pada tahun 2020. Atau dalam bahasa Spanyol berjudul Malnazides. Film ini adalah garapan sutradara ternama, yaitu Zephyrus Caldera, lalu dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Spanyol yaitu Miki Esparbe, Aura Garrido, Luis Calejo, Alvaro Cervantes, Jesus Carroza, Manel Lionel dan Maria Boto. Bercerita tentang keadaan di Perang Dunia Kedua. Tentang seorang kapten Brigade Kelima, yang telah ditawan oleh pasukan lawan saat menjalankan misi yang telah dipercayakan kepadanya. Ketika eksekusi mati akan segera dijatuhkan kepada kapten Brigade Kelima. Namun tiba-tiba musuh baru yang tidak dikenal muncul. Yang mana musuh itu adalah zombie yang begitu kuat dan ganas. Sehingga membuat mereka ketakutan. Maka untuk keluar dari malapetaka ini, kedua belah pihak yang tadinya bersaing dengan atas nama Rusia dan Jerman, kini harus mengesampingkan kebencian mereka untuk bertahan hidup. Dengan bekerja sama melawan para zombie-zombie yang ada. Sebelum lanjut ke videonya, saya merekomendasikan kalian untuk menggunakan headset terlebih dahulu. Kalau sudah siapkan cemilan kalian dan langsung saja kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah pesta pernikahan. Di mana tak lama setelah itu datanglah sekelompok tentara Jerman. Yang tanpa banyak bicara, pemimpin dari pasukan itu langsung menghabisi mereka dengan brutal. Lalu melemparkan semacam gas serbuk berwarna biru ke arah mayat-mayat itu. Sementara itu, di sisi lain terlihat seorang kapten Brigade Kelima bernama Jen yang hendak dieksekusi oleh para militer. Karena dia telah melakukan pengkhianatan. Namun ketika hendak dieksekusi, datanglah seorang pria yang menghentikan eksekusi itu. Dan rupa-rupanya itu adalah Jenderal Razono. Yaitu, paman dari Jen sendiri. Dikarenakan terus saja membuat sebuah masalah sang paman yang lagi-lagi menyelamatkan Jen. Kini, Jen harus balas budi dengan diberikannya sebuah misi. Mengirimkan sebuah amplop menuju Kolonel Al-Akros. Yaitu, pemimpin ke-6. Mesti di sini Jen sempat menolak. Karena misi ini sangat beresiko. Karena harus melewati hutan terlarang. Namun dia tidak bisa berbuat banyak dan menerima misi tersebut. Dengan ditemani oleh tahanan lain bernama De Cruz. Dalam perjalanan itu, diisi oleh sebuah cerita dari De Cruz yang membuat Jen tertidur pulas. Karena merasa dibacakan sebuah dongeng. Namun di saat mereka melewati jalan pintas, tiba-tiba saja mobil mereka dihentikan oleh sekelompok tentara. Hal itu membuat De Cruz segera membangunkan Jen. Di sana pemimpin dari kelompok itu pun meminta Jen untuk putar balik. Namun nyatanya, Jen yang diam-diam berusaha melawan. Membuat sang pria yang melihatnya pada akhirnya memberikan izin mereka untuk lewat barikade yang mereka buat. Namun ketika tengah dalam perjalanan itu, tiba-tiba mereka melihat beberapa pesawat militer pihaknya yang terjatuh akibat dibom lawan. Hal ini membuat Jen yang merasa iba segera mengarahkan De Cruz untuk bisa menjemput rekan mereka di area hutan belantara. Meski di sini De Cruz yang terkesan kutu buku sempat menolak. Karena ia memiliki firasat buruk mengenai ini. Setibanya di sana, ternyata orang yang mendarat dalam ledakan pesawat pun telah tewas. Dengan kaki yang sudah tak ada. Hingga tak lama dikala termenung, datanglah sekelompok tentara yang langsung menyergap mereka berdua. Di mana mereka adalah sekelompok tentara sekutu Rusia yang tengah melakukan perang dengan tentara Jerman. Di sana kapten mereka yang bernama Sargento, tanpa banyak bertindak segera mengerahkan pasukannya untuk memeriksa apa yang Jen bawa. Dan ketika mereka menemukan sebuah kertas, namun Jen tidak kunjung mau menjelaskan, membuat seorang pria bernama Meka hendak menghabisi De Cruz. Untuk membuat mereka bicara. Melihat hal itu Jen tak ingin De Cruz dalam bahaya. Lantas memohon untuk menghabisi De Cruz dengan dalih jika dia memiliki keluarga. Hal itu membuat mereka yang masih memiliki rasa manusiawi pun mengurungkan niatnya untuk menghabisi De Cruz. Jadi Meka memiliki sebuah ide, agar bisa membawa mereka ke area markas, untuk dilakukan semacam pertanyaan lebih lanjut. Namun, di tengah hendak melakukan kepergian, tanpa mereka sadari, terlihat pria yang berniat mendokumentasikan mayat tadi. Tiba-tiba mendapatkan serangan dari sang mayat yang berubah menjadi zombie.
Mendengar suara teriakan, mereka pun langsung menghentikan perjalanan. Dan salah satu dari mereka yang bernama Brodsky pun bergegas menolongnya. Namun sayang, pria tersebut harus tewas. Dan Brodsky berusaha menembak zombie tersebut. Sebelum akhirnya dihentikan oleh Sargento di bagian kepala. Tidak hanya sampai di situ, keanehan pun semakin terjadi. Ketika beberapa saat kemudian, pria dokumentasi pun bangkit menjadi zombie. Sebelum akhirnya zombie tersebut kembali dihabisi. Di tengah rasa bingung tentang apa yang tengah terjadi. Kemudian, mereka pun dipaksa harus bergegas. Tatkala mendengar beberapa tembakan di area markas. Dan benar saja apa yang mereka duga. Ketika keadaan camp kini telah luluh lantah dengan sangat kacau. Dan mereka pun tidak mengerti apa yang sebenarnya tengah terjadi. Namun lagi-lagi mereka tidak sempat bisa bernapas lega akan situasi yang baru saja terjadi. Beberapa mayat pun kini bangkit menjadi zombie. Sehingga membuat mereka yang melihat, benar-benar tak kuasa menahan kepanikan sembari lari ketakutan. No, kid. Father? He's no longer your father. We have to get out. Sesampainya di area sebuah perahu, mereka yang berniat melarikan diri pun segera bergegas. Hal itu turut membawa mereka ke sebuah keberuntungan dan Jen serta Dekrus kini mendapatkan sebuah kebebasan. Setibanya di area pulau seberang, mereka yang berniat turun untuk mencari tempat persembunyian. Lantas dibuat terkejut, ketika nyatanya di pulau ini pun dipenuhi oleh para zombie. Sehingga para kelompok yang mencoba melawan. Dan sembari melarikan diri tampaknya lupa pada kelompok masing-masing. Mengakibatkan Brodsky yang tertinggal, harus mendapatkan suatu kenyataan. Ketika ia harus pasrah di mangsa para zombie. Ketika hari berganti malam, di mana mereka yang masih dalam perjalanan guna mencari sebuah perlindungan. Mereka dibuat tergesa, ketika menemukan sebuah rumah, dengan seorang penghuni wanita. Namun di saat itu juga, muncullah beberapa orang pria, yang mengancam mereka. Hal itu membuat mereka pun saling mengacungkan senjata satu sama lain. Karena mengingat ini adalah situasi perang. Akan tetapi Jen yang merasa ini adalah buang-buang waktu. Segera mengarahkan mereka, untuk mengesampingkan permusuhan yang terjadi antara negara. Karena mereka kini tengah menghadapi para zombie di luar sana. Yang tidak akan memilih akan menghabisi siapa. Oleh karena itu, setelah mengetahui mereka itu adalah bawahan dari Jen. Yang berpangkat lebih atas dibanding mereka. Jen yang tak ingin ada keributan lain mengarahkan mereka untuk berdamai. Guna bisa melawan para zombie bersama-sama. Setelah mereka semua setuju, jika mereka harus saling membantu. Saat ini mereka pun tengah berdiskusi, untuk melakukan perlawanan pada para zombie. Di saat itu juga Suster Flor, yang melihat luka di lengan Sargento pun, bergegas mengobati. Bersamaan dengan itu Jen pun memerintahkan The Cruise Rapier serta Mecha berjaga di lantai atas. Hal mengejutkan, sekaligus menjadi titik dalang dari zombie diketahui oleh Jen. Tatkala ia yang hendak membakar sebuah pesan dari misi sang paman. Jen mendapatkan sebuah peta rahasia yang ada di balik pesan tersebut. Sehingga ia pun mencurigai, jika pihaknya, ada di balik perubahan manusia menjadi zombie. Namun, beberapa waktu kemudian, di saat mereka Rapier yang masih berjaga di lantai atas, tiba-tiba mendengar sesuatu, membuat mereka bergegas memberikan tembakan. Ketika mengetahui itu adalah zombie yang berjalan. Akan tetapi sialnya suara tembakan itu, nyatanya malah membuat para zombie berdatangan. Membuat mereka yang tak bisa berbuat banyak, segera mengerahkan pasukan untuk bergerak keluar. Di tengah para pasukan yang kepanikan melarikan diri dari kejaran zombie. Berbeda dengan Mecha, yang tampak tenang kini berlagak menjadi seorang tentara idaman. Beberapa waktu setelah melarikan diri dari kejaran zombie. Di arah kabin tiba-tiba saja mereka melihat beberapa zombie yang terikat di sebuah pagar listrik. Dan hal itu pun turut disesali oleh mata kuras ketika melihat Brodsky yang telah menjadi zombie terjebak di area sana. Hingga Jen yang menyadari ada sebuah pasukan Jerman yang ia sambangi. Ketika berkendara di awal scene, tengah membuat barikade. Seketika membuatnya sadar jika pihaknya sebenarnya telah mengetahui tentang apa yang terjadi. Sembari menjauhkan perdebatan dari mereka. Karena Sargento merasa dikhianati oleh Jen. Yang berusaha bersikelik jika ia tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi. Namun, di sini Jen menjelaskan, jika ia menemukan peta di balik pesan yang seharusnya ia antarkan. Dan dia pun merasa curiga, jika titik dari peta itu akan menjelaskan apa yang tengah terjadi pada orang-orang.
Ketika mereka berusaha memasuki sebuah gereja, mereka pun merasa keheranan saat melihat tempat itu telah kacau. Dan ketika para kelompok melihat seorang wanita yang terluka, mereka pun lantas mendapatkan sebuah penjelasan mengenai apa yang terjadi. Jika kenyataannya wanita ini adalah mempelai wanita dari pesta pernikahan di awal scene yang dihabisi oleh pemimpin Jerman. Sementara itu, De Cruz tengah memperbaiki sebuah mobil yang berada di sana pun berusaha tergesa-gesa. Ketika mendengar suara erangan yang membuatnya ketakutan. Lain hal dengan Jamie yang tak memiliki watak egois dengan mementingkan keselamatan diri sendiri. Yang mencoba melarikan diri, ketika mendengar suara mobil yang berhasil dinyalakan oleh De Cruz. Dan di saat detik-detik menegangkan itu, Jamie seketika mendapatkan sebuah karma instan. Ketika ia diserang habis-habisan oleh para zombie. Hingga di tengah pelarian demi pelarian yang mereka lakukan. Demi terhindar dari serangan zombie. Sialnya wanita yang tadi diselamatkan pun tiba-tiba mulai berubah menjadi zombie dan berusaha menyerang mereka semua. Namun, saat itu juga mata kuras pun langsung menghabisi zombie itu. Di saat itu juga mereka yang tadi sempat melihat Revier tergigit berniat menghabisi juga. Namun Revier menghentikan karena ia tidak mendapatkan sebuah gigitan. Saat mereka telah keluar dari sana, tiba-tiba Suster Flor langsung mengunci dirinya dari dalam. Yang mana rupanya Suster Flor telah tergigit. Membuat Sargento yang memendam rasa pada pandangan pertama pun tampaknya merasa tak kuasa melihatnya. Setibanya di tempat yang tak jauh dari mobil yang telah diperbaiki De Cruz. Di sana Jen berkata jika mereka akan pergi menuju Las Agoilas. Karena membaca dari peta yang tergambar. Di sana pasti ada sebuah penawar untuk menghentikan semua itu. Mengingat ia yakin jika di sana pertama kali proyek mengubah manusia menjadi zombie dilakukan. Karena jika mereka tidak melakukan hal ini, para zombie pastinya akan keluar dari wilayah Las Agoilas. Dan pastinya orang itu pun takkan berakhir. Mengingat zombie pasti akan bertambah banyak. Maka dirasa pemikiran Jen ada benarnya. Sargento kini ikut andil dalam mencari sebuah penawar tanpa memikirkan jika mereka akan pergi ke markas lawan. Setelah perbincangan itu mereka pun menyadari jika De Cruz tak ada bersama dengan mereka, namun tak lama De Cruz pun datang dengan membawa mobil. Hal itu membuat mereka pun bergegas masuk ke dalam mobil dengan senang. Tanpa mereka sadari terlihat dari lengan De Cruz. Ia tampaknya telah menyembunyikan sebuah gigitan. Singkat cerita, pada akhirnya mereka pun tiba di markas Las Agoilas Jerman. Di mana saat ini Jen serta Sargento pun tengah mengawasi markas yang dikelilingi oleh para tentara. Setelah hal itu Jen pun mulai berjalan ke markas tersebut. Lalu di sana dia mengatakan bahwa dia telah membawa sekelompok penyintas. Hingga tak lama kemudian paman Jen serta jenderal pun datang. Di mana Jen pura-pura tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi mulai membuat semacam drama. Dengan memberitahukan bahwa dia membawa 3 tentara serta tawanan. Di mana mereka memiliki informasi tentang senjata. Maka dari itu Jen pun memintanya agar mereka dapat masuk. Namun sang paman yang tidak percaya begitu saja. Seketika tampak menolak. Membuat Jen merasa tidak dihargai lantas bergegas pergi. Sekembalinya ke area dalam. Jenderal yang merasa geram kepada kepemimpinan paman Jen. Lantas langsung menghabisinya. Menyadari jika rencana pertama gagal untuk bisa membawa mereka masuk ke area markas. Jen berkata pada Sargento, jika para pesawat militer akan tiba di sana. Dan meledakkan tempat tersebut. Jadi sebelum hal itu terjadi, mereka harus membawa penawar terlebih dahulu. Dengan sebuah bantuan tindakan dari De Cruz yang berencana membom area masuk markas. Karena ia sendiri tengah jujur telah mendapatkan sebuah gigitan. Sehingga para kelompok termasuk Jen tidak bisa berbuat banyak. Hanya bisa merelakan De Cruz untuk meledakkan markas. Sebelum dia berubah menjadi zombie. Setelah gerbang markas luluh lantah, para kelompok pun dengan cepat bergegas masuk ke area dalam. Akan tetapi belum sempat masuk, Jen serta mata kuras pun kini melihat sekumpulan zombie yang mulai berjalan ke arah markas tersebut. Setibanya di area dalam, terlihat Mecha dan yang lainnya memutuskan untuk mencoba mencari penawar itu. Hingga setelah kepergian Mecha, beberapa saat kemudian para zombie yang nyatanya telah berhasil merangkak masuk. Membuat kelompok Jen pun bergegas pergi dari sana. Sementara para tentara Jerman yang tidak menyadari karena panik, seketika satu persatu dihabisi oleh para zombie. Hingga terjadilah sebuah peperangan antara tentara dan zombie yang belum pernah terbayangkan. Di tengah prosesi pencarian penawar yang tidak begitu mudah. Di saat itu juga, Jen Matakuras serta Saryanto pun terjebak di kumpulan para zombie.
Membuat mata kuras pun memiliki ide. Agar bisa terhindar dari para zombie itu. Dengan melewati kolong dari kereta tersebut. Sementara Jurel yang kehabisan peluru pun memutuskan menuju sebuah mobil yang berada di sana. Membuat para zombie mulai mengepung mobil itu. Hingga tak lama kemudian mereka pun turut menyambangi. Yang membuat mereka berdua pun akhirnya terjebak di dalam mobil yang sama. Namun tatkala berpasrah mereka pun kini dibuat senang ketika melihat sebuah bahan peledak di belakang mobil. Serta di sana juga mereka yang masih memiliki bahan peledak. Pada akhirnya daripada mati dihabisi zombie mereka berdua memutuskan untuk mengakhiri diri dengan ledakan yang menyebabkan sebagian zombie. Sementara Jen mata kuras serta Sarjento pun pada akhirnya tiba di area laboratorium. Namun di sana Saryanto memerintahkan mereka untuk mengambil penawar. Sementara dia akan mengeluarkan mereka dari sana. Sehingga tanpa banyak berpikir, mereka pun mulai melakukan rencana. Di mana Jen serta mata kuras dikejutkan dengan keberadaan jenderal yang tengah menyuntikkan sesuatu pada tubuhnya. Di mana jenderal yang melihat kini berasumsi, jika hal ini tidak ada penawar, karena ini hanya memperlambat masa infeksi saja. Hingga tak lama setelah itu, jendera itu pun mulai berubah menjadi zombie, yang dengan cepat dihabisi oleh mata kuras. Namun sial petaka buruk ini menimpa Jen. Ketika di saat itu juga tangan Jen mendapatkan sebuah gigitan, membuat mata kuras pun segera memotong tangan Jen. Sebelum virus itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Hingga tak lama kemudian, para zombie pun berhasil masuk. Membuat mereka berdua bergegas menuju sebuah tempat perlindungan kecil. Sedangkan Saryanto yang berhasil menyalakan kereta pun pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri dirinya sendiri. Hingga tibalah waktu di mana di saat kereta mulai berjalan, beberapa pesawat pun mulai menjatuhkan sebuah bom. Dan pada akhirnya terjadilah sebuah ledakan besar. Beberapa waktu kemudian, setelah ledakan tersebut ternyata Rapir Jen serta mata kuras pun berhasil selamat dari ledakan. Namun dikala mata kuras serta Jen mulai berkendara Rapir tidak terlihat adanya. Setelah merasa semua ini telah selesai, Jen merasa para militer tidak mengetahui jika ia adalah pasukan Rusia. Lantas berusaha membujuk mata kuras agar bisa ikut bersamanya. Namun di sana, mata kuras yang telah kehilangan seluruh pasukannya pun tampak menolak. Karena dia akan pergi menuju Perancis. Jauh dari peperangan ini hingga film pun kini selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, and share. Dan nyalakan loncengnya juga ya. One More Film undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.